Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya VJ Hasbi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat buraya ikan nila. Untuk video saya sebelumnya itu kan sudah membahas tentang bagaimana cara panen dan waktu panen buraya ikan nila ya. Untuk yang belum nonton videonya bisa diklik linknya di deskripsi. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat buraya ikan nila ini. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah setelah kita pisah dari indukan, itu kita tempatkan atau kita taruh di satu kolam yang khusus untuk buraya ikan nila. Jadi jangan dicampur sama ikan yang lain, khusus buat buraya. Kalau teman-teman nggak ada kolam ya, mungkin kolamnya cuma satu atau banyak tapi penuh, itu nanti bisa menggunakan waring, bukan waring ya, apa, jaring, keramba itu loh, keramba. Jadi agar si buraya ini aman dari ikan-ikan yang lebih besar. Karena ikan-ikan nila yang baru menetas itu biasanya oleh ikan-ikan yang ukurannya lebih besar, meskipun itu sejenis ya, sama-sama ikan nila, itu nanti yang kecil akan dimakan. Makanya perlu kita pisah. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua itu masalah pakan ya. Jadi untuk pakan buraya itu banyak. Teman-teman bisa menggunakan cacing sutra, kemudian kutu air, atau yang lainnya. Cuma kalau saya menggunakan tepung fengli, tepung udang itu yang ukurannya bukan yang paling lembut ya, yang sudah agak kasar itu saya lebih simpel menggunakan tepung fengli. Nah, untuk tepungnya seperti ini ya. Jadi dia sudah agak kasar. Yang lebih halus lagi ada, cuma saya menggunakan ini. Nah, ini tepung fengli berapa ya? Fengli 1 atau bukan fengli 0 pokoknya. Kalau yang 0 itu yang itu halus itu. Cuma ini yang sudah agak kasar. Nah, caranya itu ya langsung kita kasihkan ke kolam. Nanti buraya ini akan memakan. Caranya ada dua, ada yang ya macam-macam sih caranya. Kalau saya biasanya awal-awal dulu ya, setelah pemindahan dari indukan, itu kan ikannya masih kecil-kecil, itu saya kasih daun di atasnya kolam. Kemudian tepungnya ini saya taruh di atasnya daun itu, jadi dia nggak tenggelam. Soalnya tepung fengli ini ketika dia lama di air itu akan tenggelam. Nah, khawatirnya nanti nggak termakan sama buraya ini gitu loh. Akhirnya saya kasih daun. Cuma ini kan yang sudah agak besar, ini langsung saya tabur gitu aja. Ini yang tumpah tadi ini. Nah, ini langsung dimakan. Jadi caranya itu langsung dikasihkan di atas. Nah, ini. Untuk buraya ikan nila saya ini umurnya sekitar berapa ya? 3 minggu. Umur sekitar 3 minggu dikeluarkan dari mulut si induk ya. Kemudian saya tampung di kolam kecil ini, kolam ukuran 2x1. Ini memang kolam khusus buat pendederan buraya. Nanti kalau sudah agak besar lagi, kita pindah ke kolam yang agak besar ya. Soalnya kalau terlalu sempit itu pertumbuhan ikan juga akan lambat gitu. Jadi kita kasih lagi ya. Langsung kita taburkan di atas. Nah, itu. Kalau pakai cacing sutra atau kutu air ini saya memang malah belum pernah ini. Saya
simple pakai ini tepung ini tadi. Saya cuma beli sekilo, itu pun setiap pemberian makan cuma mungkin setengah entong ini. Ini sudah cukup, ikan sudah agak besar gitu loh. Jadi nggak perlu beli banyak-banyak. Nanti ikan sudah ganti pakan ke ukuran yang selanjutnya gitu. Nah, ini. Jadi untuk pakan buraya nila ini bisa menggunakan cacing sutra, kemudian kutu air, terus tepung fengli ya, tepung udang itu, atau juga yang lebih simpel itu bisa menggunakan ini. Nah, ini adalah pelet untuk ukuran ikan nila yang sudah dewasa. Nah, ini kita kasihkan ke buraya ini juga bisa. Caranya itu kita bibis dulu ya. Jadi kita bibis itu pelet, kita kasih air. Intinya itu. Pelet, kita kasih air. Tapi teman-teman bisa menambahkan air tersebut diganti dengan vitamin ataupun yang lain. Nah, tujuannya agar pelet-pelet ini lunak gitu loh. Jadi untuk pencernaannya itu lancar. Bisa langsung dikasihkan seperti ini ya. Nah, bisa dikasihkan. Cuma kelemahannya kalau pakai pelet besar ini, semua ikan itu nggak kebagian, karena kan mungkin kita cuma memberikan beberapa butir gitu aja kan. Di kolam ini kan mungkin cuma beberapa butir, akhirnya cuma yang paling kuat, yang paling aktif gesit itu yang dapat makan banyak. Untuk yang lain ya dia nggak kebagian makan gitu loh. Jadi memang kurang maksimal sebenarnya kalau untuk menggunakan pelet ini. Itu masalah untuk pemberian pakan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu masalah air ya. Air ini juga perlu diperhatikan, karena memang ikan itu kan hidupnya di air, apalagi ikannya masih kecil-kecil. Air ini pastikan air-air yang memang bersih, sehat ya. Air yang bersih, air yang sehat, air yang memang benar-benar layak buat para buraya ini. Kalau saya ya, ini biasanya sebelum persiapan kolam, sebelum buraya kita masukkan, kita pindah ke kolam ini, air ini memang air-air yang sudah kita endapkan, air yang bersih yang kita endapkan. Mungkin berapa ya, minimal ya 24 jam lah. Bisa dicampur dengan air kolam yang sudah jadi, yang artinya sudah air yang diendapkan itu. Nah, itu akan mempercepat air itu bagus untuk si nila. Setelah air itu kita endapkan, baru buraya kita pindah ke sini kan. Nah, soalnya begini nanti ya, kalau airnya itu kotor, itu nanti takutnya nila-nila ini, buraya ini sebelum dia waktunya pindah ke kolam yang besar, itu dia sudah keracunan ya, entah dari amoniak atau mungkin ada penyakit-penyakit yang ada dalam air tersebut. Makanya waktu awal persiapannya itu memang harus benar-benar matang ya untuk masalah air. Untuk menjaga kualitas air, teman-teman bisa menambahkan filter pompa lah, mungkin pompa atau apa ya, agar memang buat sirkulasi air, agar airnya bersih, karena kotoran-kotorannya kan tersedot, tersaring kan, dan juga bagus buat pertumbuhan si nila ini. Oke, jadi itu ya. Untuk perawatan ikan nila itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tempatnya itu khusus memang untuk buraya. Yang kedua itu masalah pakan. Yang ketiga itu adalah tentang air. Nanti teman-teman bisa memberi tambahan pompa air ataupun aerator. Tapi untuk di kolam saya ini hanya air tenang saja, nggak ada aerator, nggak ada pompa ya. Ini cuma sistemnya air tenang ini. Ini nanti kita mungkin umur 1 bulan lah, 1 bulan mungkin 1,5 bulan
nanti kita pindah ke kolam yang lebih besar, soalnya ini pasti nanti sudah nggak muat dan pertumbuhan ikan itu akan sangat lambat ya kalau terlalu padat. Ini untuk sistem budidaya di kolam plastik terpal ya ini. Kalau untuk di kolam tanah itu pastinya sangat lebih bagus sekali untuk ikan nila. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara merawat budaya ikan nila ini ya. Ini sebenarnya sangat-sangat mudah sekali lah. Jadi mungkin teman-teman di rumah bisa mencobanya sendiri. Dan sebelum saya akhiri, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.